Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah, Pak. semangat sekali Bapak Ibu hari ini. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya sedikit saja untuk hari ini. Ini berhubung saya ada acara. Oke, teman-teman. Ini kita lanjutkan ya cerita kita di hukum adat. Kemarin sudah sempat kita bahas tentang ciri dari hukum adat. Nah, ciri dari hukum adat itu sendiri ada 5. Nah, kita baru sempat membahas 2 dari 5 ciri hukum adat. Nah, yang pertama kemarin yaitu hukum adatnya itu bersifat tidak tertulis. Nah, bentuk dari hukum adat itu sendiri sifatnya memang tidak tertulis. Eh, ini kan sesuai dengan pendapatnya Pak Terhar bahwa hukum adat yang tidak tertulis itu biasanya itu bentuknya itu adalah perintah-perintah dari raja yang secara langsung disampaikan secara lisan. Kemudian kita juga sempat membahas terkait dengan hukum adat itu yang sifatnya dinamis. Sifatnya dinamis artinya berubah mengikuti sesuai dengan zaman. Oke, kita lanjutkan materinya. Yang ketiga, hukum adat itu sifatnya religius magis. Nah, religius magis. Nah, jadi hukum adat awalnya itu sebelum masuk ke Indonesia, masyarakat hukum adat itu mereka eh, menganut kepercayaan animisme. Animisme yaitu kepercayaan-kepercayaan yang eh, menyembah menyembah sesuatu. Nah, sehingga terbawa-bawa ke dalam hukum adat di Indonesia pada saat itu. Nah, sifat religius magis ini adalah sifat dari majis ini yang
apa ya dinamakan dengan kepercayaan kepada sesuatu itu tadi. Nah, oke. Sebelum masuknya agama besar ke Indonesia, masyarakat adat dan hukum mereka bersifat majis. Majis di sini artinya kepercayaan yang apa ya namanya itu? Kepercayaan yang kental kepada sebenda-benda yang kekuatan sakti dan roh-roh. Dan yakin pula mereka bahwa dengan benda-benda tersebut suatu ritual, suatu apa itu namanya istilahnya, sesuatu yang diberikan kepada yang goib seperti itu akan apa tuh apa ya namanya itu menyampaikan secara langsung kepada yang diinginkan. Nah, ada pula bahwa perbuatan ritual tersebut memiliki kekuatan yang sakti. Nah, misalkan dalam pembuatan rumah, kita harus menyembelih kepala kerbau, terus kita taruh darahnya sekeliling rumah. Nah, itu sifat dari majis itu sendiri, Bapak Ibu. Oke, majis sendiri itu sekarang masih tetap digunakan. Nah, karena sifat dari hukum adat tadi itu bersifat majis, artinya ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang itu harus dilakukan. Tapi dia memudar. Nah, misalkan dulu sebentuk dari majis ini ya, dulu pernah kita eh, memasang atau menyerakkan atau apa ya namanya itu ya bahasa Indonesia-nya itu menebarkan darah di sekeliling rumah yang ingin dibangun. Nah, itu dulu punya kekuatan magis. Artinya kalau itu tidak dilakukan maka itu akan menyebabkan bala bencana seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi lama kelamaan karena ada masuknya agama besar ke Indonesia, majis tersebut semakin pudar. Nah, hanya sekedar perbuatan-perbuatan majis itu hanya sekedar seperti simbol semata, Bapak Ibu. Jadi hanya sebagai syarat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini juga atau misalkan saya ingin membangun rumah, maka saya harus menebarkan darah di sekeliling rumah tersebut, tapi dengan tidak adanya keyakinan tadi, tidak menambah-nambah keyakinan, tapi harus apa ya namanya itu ya, harus ditempelkan tetap supaya masyarakat adat itu tetap tersedia, tapi tanpa keyakinan bahwa bencana terhadap rumah itu sendiri akan menimpa kita, rumah kami misalnya seperti itu. Nah, itu sifat majis tadi. Nah, contoh yang lain yaitu api, apa ya namanya itu api pon. Nah, dulu waktu sebelum perlombaan, simbol api di dalam suatu perlombaan itu sangatlah penting religius. Api tersebut menyampaikan pesan kepada roh-roh yang apa ya namanya itu roh-roh yang sudah meninggal. Nah, pada saat sekarang api pon tersebut ya hanya sekedar simbol saja, sekedar selebrasi saja atau sekedar syarat dimulainya suatu apa itu namanya itu permulaan perlombaan tadi ajang suatu perlombaan. Nah, sekedar simbol. Nah, begitu juga dengan di tradisi Jawa terkait tentang apa ya namanya itu wetonan. Nah, wetonan. Kalau di sini kan wetonan namanya. Nah, wetonan tersebut kita tetap menentukan hari baik, menentukan tanggal berdasarkan hari baik. Tapi kita tidak percaya bahwa kalau tidak sesuai dengan tanggal ini, oh apa ya akan dikena bencana. Tapi kita tetap mengembangkan melaksanakan weton tersebut, tapi dikurangi dengan rasa kepercayaan tadi. Nah, di sini setelah masuknya agama besar ke Indonesia, religius itu sendiri semakin berkembang, Bapak Ibu. Agama-agama tersebut semakin berkembang. Jadi majis itu tetap hidup, dan religiusnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tetap berjalan dengan baik. Religius itu adalah suatu keyakinan bahwa alam dan manusia itu diatur oleh Sang Pencipta dan oleh agama masing-masing. Oleh karena itu, hukum dipengaruhi oleh religius. Misal seperti sumpah atau perjanjian kawin. Nah, itu tertera di dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 174. Nah, itu sifat religius dan majis. Nah, oke. Keempat, sifat dari hukum adat tersebut.
yaitu sifatnya komunal. Komunal artinya kebersamaan. Nah, kebersamaan adalah filsafat dari hukum adat di Indonesia. Ya, ini setiap orang itu merasa bahwa semua anggota persekutuan itu menjadi saudara sendiri. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu. Oke. Eh, Gampangnya gini, dalam maksud komunal ini sendiri. Nah, eh, apabila terjadi perantauan, misalnya orang-orang yang merantau, pergi ke luar wilayah daerah mereka. Nah, mereka cenderung masyarakat adat mereka akan cenderung membuat suatu kelompok-kelompok di wilayah tempat rantau tadi. Misalkan penduduk Jawa merantau ke Kalimantan. Nah, mereka cenderung akan berkumpul sesama masyarakat Jawa tadi. Yang mereka rasa itu satu rasa, satu persekutuan, satu saudara. Nah, mulailah timbul ke perkumpulan seperti itu. Misalkan adalah kampung Jawa gitu, di Kalimantan. Nah, itulah merupakan sifat dari hukum adat tadi. Sifat dari hukum adat tadi. Mereka merasa walaupun mereka tidak satu keluarga apa ya, satu keluarga kandung, tetapi mereka merasa oh saya ini orang Jawa. Saya orang Jawa berarti dia adalah saudara saya karena dia merasa sama satu jenis satu suku tadi dengan orangnya tadi itu dengan temannya yang dari suku Jawa juga. Nah, dampak positif dari sifat komunal ini timbulnya solidaritas yang sosial yang tinggi. Nah, baik itu di dalam pernikahan ataupun pertemanan tadi. Nah, dalam hukum pernikahan, misalkan ketemu orang Jawa di luar apa ya, di luar Jawa. Nah, mereka akan mengikat suatu bisa dengan pernikahan atau bisa dengan pertemanan. Terus segala usaha jadi mudah karena diselesaikan secara bersama-sama dan merasa orang tersebut merasa oh saya ini saudara saya satu bahasa juga dan bahasa bahasa mereka juga sama ada seperti itu sehingga dengan bahasa yang lebih lugas timbullah saling keterbukaan tidak ada rahasia-rahasia antar mereka. Nah juga apabila kita merasa menemukan di dalam hukum adat itu ada rasa kebersamaan, tolong menolong juga. Bahkan dalam membangun rumah saluran irigasi itu masyarakat hukum adat itu merasakan punya itu bersama. Misalkan rumah saya ini sedang dibangun, pengen dibangun. Nah, tetapi saudara-saudara saya sebelah kita ikut juga membantu. Nah, rasa kebersamaan ini bahwa oh di rumah si Anu keluarga kita pasti kita bantu. Nah, seperti itu rasa kekeluargaan, rasa sifat komunal di dalam hukum adat tersebut. Nah, di balik apa ya namanya itu? Di balik suatu positif dari sifat komunal tersebut, ada juga hal-hal yang perlu kita sampingkan, kita lihat juga bahwa ada juga dampak negatif dari sifat komunal ini sendiri. Nah, pertama yaitu mudah terjadi perang antar suku dan nagari karena serangan tersebut suatu kelompok suku dipandang sebagai serangan terhadap kelompok yang bersamaan. Jadi mudah sekali terjadi konflik. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Apabila suku mereka itu merasa dilecehkan ataupun merasa apa itu namanya itu eh, dihianati ataupun disinggung oleh suku kelompok lain, tentu akan banyak konflik antar suku tersebut. Misalkan contoh, saya menolak lamaran seorang anak perempuan dari suku A misalkan. Saya suku B, padahal hubungan itu hanya saya dan si anak tadi. Hubungan saya dengan anak yang perempuan tadi, yang saya tolak tadi. Tapi karena ada sentimen kebersamaan bahwa si B ini adalah putri dari si apa ini temennya. Nah, maka keluarga-keluarganya merasa tidak diterima seperti itu, merasa dicoreng wajahnya. Nah, hal yang seperti itu yang menyebabkan kerumunan tadi merasa tersinggung, bukan hanya satu orang saja, bukan hanya satu keluarga saja, tapi seluruh keluarga besar. Nah, keluarga besar ini ya akan menimbulkan suatu konflik. Banyak kita dengar, Bapak Ibu, sering terjadi konflik antar suku di daerah-daerah, misalkan seperti di Sumatera atau di Kalimantan ataupun juga di Maluku seperti itu.
Nah, itu contoh dari dampak negatif dari sifat komunal tadi. Nah, sifat komunal ini mungkin bisa diredam dengan cara mempertemukan konflik dari sifat komunal ini mungkin bisa diredam dengan cara bertemunya mufakat dari antara kedua kepala suku tadi. Padahal urusan itu hanya urusan satu orang saja, tetapi bisa menyebabkan pecah seperti itu. Yang kedua, dampak negatif yang kedua yaitu orang luar memandang adat itu adalah apa ya? Nah, itu seperti culik garik atau ingin diketahui saja oleh orang lain karena sebetulnya mereka ramah. Orang luar memandang masyarakat itu eh, merasa tertutup, merasa tertutup. Jadi oh ini sekelompok ini misalkan ada sekelompok masyarakat Jawa di Kalimantan. Nah, karena mereka merasa berkumpul-kumpul, merasa apa itu, merasa nyaman berkumpul bersama mereka. Jadi masyarakat di luar itu, di luar persekutuan itu merasa, loh, mereka kok sombong sekali, mereka berkumpul sama mereka saja. Nah, itu yang menyebabkan tadi apa tuh, ya, kecemburuan atau tidak akurnya dengan suku-suku lain. Tapi pada dasarnya mereka itu orang-orang yang ramah seperti itu. Yang ketiga yaitu sulit dalam menyelesaikan masalah hukum. Nah, ini penting. Nah, hukum nasional itu kan harus menyatukan beberapa eh, apa ya namanya ya, beberapa hukum yang ada di beberapa hukum yang ada di Indonesia. Nah, apabila penyelesaian masalah hukum itu sesuai dengan masing-masing adat, itu akan sulit ditemukan suatu kepastian hukum. Nah, jadi diperlukanlah suatu hukum nasional, Bapak Ibu. Nah, penyelesaian masalah hukum antara adat antar adat ini, nah sulit sekali menemukan titik temu karena misalkan perbedaan antara dua adat yang berbeda, Sunda dan Jawa aja sudah berdekatan itu berbeda bentuk aturan hukumnya. Nah, apabila terjadi konflik yang seperti itu, maka mungkin konflik tersebut sulit ditemukan. Nah, peran dari hukum nasional adalah yaitu yang menyatukan dua hukum adat tadi. Oke, kita lanjutkan ke sistem bersifat tunai. Nah, masyarakat adat mempunyai alam pikiran yang nyata. Artinya mereka itu melihat apa sih yang kelihatan saja, bukan yang bersifat tersirat. Maka ada dalam perjanjian digunakan bersifat tunai. Artinya perjanjian itu baru sah kalau isinya telah dilaksanakan. Misalkan gini Bapak Ibu, tunai di dalam sini, dalam hukum adat itu lah seperti kita jual beli, akad jual beli. Nah, uangnya diserahkan, terus barangnya juga kita serahkan. Nah, itu adalah sifat tunai tadi. Jadi tunai di sini adalah sah, kelihatan bentuknya itu, nah, kontan. Nah, karena itu sering digunakan sebagai bukti dalam transaksi penguasaan terjadi kan ada levering atau penjual belian. Nah, termasuk jual beli tanah. Bukti jasa tersebut harus diserahkan. Nah, berbeda dengan prinsip hukum Eropa, perjanjian itu bersifat konsensual. Perjanjian itu telah terjadi walaupun mereka sudah sepakat. Oke, maksudnya gini Bapak Ibu. Perbedaan antara hukum adat dan hukum barat, adat dan hukum barat. Nah, di dalam perjanjian hukum barat, kita akan melaksanakan, misalkan saya dan Mas, siapa ya di sini ya, misalkan Mas Kausar, Mbak Kausar. Mbak Kausar misalkan, saya melakukan suatu perjanjian jual beli. Nah, perjanjian jual beli itu telah terlaksana apabila saya dan Mbak Kausar, misalkan Mbak Kausar, saya besok mau beli apa ya, beli buku di tempat Mbak Kausar. Ini tolong disiapkan. Nah, itu sudah terjadi perjanjian di dalam hukum Eropa. Kesepakatan itu saya sepakat, Mbak Kausar sepakat, itu sudah terjadi suatu perjanjian. Tapi kalau kita balikkan ke hukum adat, itu belum dikategorikan sebagai suatu perjanjian, Bapak Ibu. Perjanjian itu timbul apabila sudah Mbak Kausar serahkan bukunya ke saya, uangnya saya terima seperti itu. Nah, itu yang sifat dari hukum adat itu bersifat tunai. Kelihatan
bahwa buktinya ini. Nah, jadi sering kita lihat di apa ya namanya ya, di lembaga-lembaga hukum adat itu sering terjadi apa namanya itu bentuknya itu panjar. Panjar ngerti nggak Bapak Ibu panjar? Panjar, halo panjar. Oh, di sini ada panjar loh, di PPT ada panjar. Apa gitu kira-kira panjar Bapak Ibu? Kalau bahasa Indonesianya apa ya panjar? DP, down payment. Apa ya panjar? Pembayaran pertama, Pak. Oh iya, pembayaran pertama. Ya, seperti Uang itu maksudnya. muka. Uang Ah, muka. ya itu uang muka ya. Nah, bagus. Uang muka seperti sesuatu yang diberikan di awal. Nah, ini berkembang di dalam lembaga hukum adat. Oke, dalam misalkan di dalam perkawinan. Ah, DP-nya atau uang mukanya ataupun panjarnya itu berupa cincin kawin pertunangan seperti itu. Nah, itulah suatu bentuknya sifat tunai tadi kelihatan. Jadi bukan hanya sekedar oh, Mas Fahri pengen melamar Mbak Tikal. Ya dengan janji-janji di mulut saja. Oh, enggak seperti itu, enggak berlaku dalam hukum adat kita mesti dibuat sifatnya tunai. Tunai misalkan diikat dengan cincin pertunangan seperti itu. Nah, sifat tunai itu harus kelihatan. Jangan hanya sekedar datang ke rumah terus disebutkan, diumbar-umbar. Nah, hanya sepakat saja. Enggak, itu bukan hanya berbeda dengan hukum barat, tapi di dalam hukum adat kita itu sifatnya tunai. Bahkan akad di dalam apa ya? Di dalam akad pernikahan dalam hukum adat kita sifatnya juga tunai. Dilihat oleh kedua belah pihak, oleh saksinya, terang secara terang-terangan. Jadi oke, oke, akad di dalam pernikahan hukum adat itu harus kelihatan jelas bahwa oh ini loh sini ini menikah dengan ini ada dikelihatan oleh saksi-saksinya. Nah, Bapak Ibu misalkan seperti ini, ada ya orang yang melakukan suatu pernikahan tapi dia hanya sekedar kesepakatan saja dari misalkan si laki-lakinya ini eh, di luar negeri. Kemudian si perempuannya masih di desa. Nah, si laki-laki ini berjanji ingin menikahi si perempuan. Apakah dengan janjinya laki-laki tersebut sudah terjadi pernikahan? Sudah atau belum, Bapak Ibu? Dengan tidak bertemunya mereka berdua tapi sudah berikat janji. Apakah seperti itu? Bisa? Bisa nggak seperti itu? Atau di DP dulu? Oh, pernikahan kok di DP sih? Nah, jadi Bapak Ibu itu salah ya. Apabila misalkan ini kan pernah di apa ya diguncangkan atau di apa ya dikembangkan mau direncana mau dikembangkan pada waktu pandemi kemarin untuk pernikahan online. Oh, Bapak Ibu di luar masih di luar negeri ya. Jadi enggak cerita. Jadi ceritanya waktu itu adanya pandemi itu membolehkan akad tersebut dilakukan secara online. Nah, dilakukan secara online itu ternyata banyak yang pro kontra, banyak yang kontra juga. Karena sifat dari hukum pernikahan, termasuk hukum adat pernikahan itu harus sifatnya tunai. Setelah akad, si mempelai laki-lakinya harus segera melihat atau mendapatkan anak perempuannya tadi. Nah, itu sifatnya tunai. Bukan akadnya dilakukan secara online. Setelah akad, terus kemudian nanti anaknya menyusul seperti itu, tidak seperti itu. Nah, itu dikenal dengan sifatnya tunai. Terang. Terus terakhir yaitu terang. Nah, terang ini sifat itu muncul karena kebersamaan tadi. Keterbukaan. Masyarakat adat itu bersifat terbuka, artinya mereka selalu berterus terang. Artinya gini, di dalam perkumpulan adat, di dalam suatu lingkungan adat, kita tidak bisa memungkiri kita bisa menyimpan suatu permasalahan ataupun masalah-masalah keluarga kita sendiri. Tapi masalah tersebut akan apa ya namanya tetap terus diketahui oleh masyarakat adat tadi. Masyarakat adat akan ngerti bahwa oh ini sih ini lagi ini.
Nah, sifat terang dari masyarakat adat ini yang terus-menerus sampai sekarang. Tapi kalau di perkotaan kita kan bukan masyarakat adat namanya. Misalkan Bapak Ibu di kampung, terjadi perceraian antara si A dan si B. Nah, perceraian si A dan si B ini tentu akan diketahui oleh semua masyarakat di situ. Nah, karena sifat dari masyarakat adat itu adalah terang tadi, jelas kelihatan buktinya bahwa apabila ada seorang yang sedang terlibat masalah dengan keluarganya, maka keluarga yang lain juga akan merasa ini masalah kita loh, masalah bersama. Nah, ini dampak dari terus terang tadi kebersamaan tadi dan bersifat terang tadi. Terbuka apapun tidak bisa kita tutupi di dalam masyarakat adat kita. Nah, masyarakat adat bersifat terbuka artinya mereka selalu melakukan perbuatan secara terus terang. Berusul apa ini, Mas? Karena itu perbuatan hukum dan transaksi harus dilakukan secara suatu tertentu agar diketahui oleh semua anggota persekutuan. Minimal diketahui oleh pimpinan persekutuan. Nah, misalkan perkawinan harus diurus oleh kerabat, diresmikan dengan pesta. Gadai dilakukan dengan cara doa dan selamatan seperti itu. Nah, itu sifat dari hukum adat tadi. Oke, nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Absen sudah saya upload di SIM ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup, Bapak Ibu? Oke. Eh, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sampai di sini dulu ya. Saya izin untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Mohon maaf ya, cuma 50 menit dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan materi. Ini ada kegiatan PPL di tempat lain. Jadi teman-teman mohon maaf ya, sekali lagi hanya 50 menit pertemuan kita, atau nggak sampai, tadi agak telat juga masuknya ke 10 menit. Tapi materi yang saya sampaikan Alhamdulillah tersampaikan dengan baik. Mungkin teman-teman tidak ada pertanyaan. Monggo silahkan dinyalain kameranya teman-teman, kita foto bersama dulu. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik teman-teman, itu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Saya harap teman-teman sehat selalu ya, dijaga kesehatannya untuk Oke, Pak. Terima kasih, Pak. sami-sami untuk musim pancaroba mungkin banyak apa ya, banyak banyak jangan kena hujan nanti. Oke teman-teman, itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Tuh, sami-sami. Terima kasih, Pak. Nuhun, Oke, Pak. sama